Tapi begitu kita lihat, ini larinya kemana nih konsumsi kelas menengah ini? Oh ternyata banyak masuk ke experience ekonomi. Jadi ekonomi apa? Rekreasional atau ekonomi yang berdasarkan pada pengalaman. Tahun berikutnya tenis happening lagi gitu ya. Terus tahun berikutnya softball, fun softball itu muncul gitu ya di beberapa klub di GBK itu jadi rame. Awalnya hanya beberapa klub, jadi puluhan klub sekarang ada. Muncul pedal. Tahun depan apa nih? Jadi pariwisata ini berarti bicara perhotelan gitu ya, kemudian restoran, kemudian juga maskapai. Nah ini kan mereka bisa dibilang sebenarnya industri konvensional ya Mas gitu ya. Kalau kita sebut bukan seperti experience ekonomi, mereka ini penopang lah gitu, enablernya gitu. Dan ternyata ketika kita ke lapangan, kita cross check, mereka itu merasa juga terungkit gitu ya kinerjanya dengan pertumbuhan experience ekonomi ini. Ironisnya pemerintah ini tidak membantu sektor-sektor usaha atau industri yang melayani konsumsi masyarakat ini gitu ya untuk bisa lebih settle, untuk lebih mapan gitu. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Goida Rahma. Gue Praga Utama. Gue Mamang Cesar. Dan ada siapa nih di sini? Seperti biasa. Halo semuanya. Bestie kita, Mas Bima. Setiap 3 bulanan lah kita tanggap ya. Rutin lah ya. Nah ini episode spesial nih, akhir tahun ya. Nah ini sama seperti kan rame-rame kemarin ya di media sosial gitu, orang-orang pada rekap Spotify, YouTube gitu ya, Apple Music. Kita rekap dulu juga nih buat masing-masing. Karena kita bahas ekonomi, kira-kira pengeluaran teman-teman nih selama 2025 apa aja nih? Coba mungkin gue dulu ya. Gue tuh abis dinonton film gak? Karena banyak banget menurut gue film yang bagus di tahun ini. Mulai dari Jumbo ya, itu sama anak tentunya. Terus baru-baru ini kan juga ada tuh dari Pangku yang menang FFI juga ya. Terus agak lain lah pastinya tuh gak. Jadi agak-agak banyak nyumbang gue ke bioskop. Belum lagi OTT-nya juga tuh, Netflix ya. Aman itu. Kalau Cesar apa nih Cesar belanjanya 2025? Macam-macam ya kalau gue ya. Kalau bicara lifestyle, sport sepeda misalnya ya. Kemarin gue baru kecelakaan jadi reparasi sepeda. Ya, upgrade boleh. Nah udah gitu juga koleksi fisik, tulisan fisik. Beberapa kali pameran kita beli juga lah. Dan ya yang pasti sih beberapa kali konser juga lah. Kalau misalnya dalam setahun ini. Sama lah ya kayaknya kita ya. Iya, kita hobinya hampir sama lah. Mirip-mirip. Ya. Udah gitu koleksi kopi ya kan. Beli alat-alat lah ya. Alat-alat, terus beli beans. Ya selain yang kebutuhan inilah, kebutuhan primer ya. Kalau lo gimana Mas? Ya, apa aja? Setahun terakhir tuh slow bar cafe lagi apa happening tuh. Slow bar? Jadi slow bar itu biasanya kan kalau kopi-kopi nih yang ada di cafe itu espressonya atau ekstra kopinya udah jadi. Nah kalau slow bar ini mulai dari dia roastingnya sampai masih raw banget gitu ya, sampai kemudian akhir jadi kopi prosesnya. Ada yang pakai hand press dan lain-lain, itu kita bisa nikmatin sambil baca buku, sambil ngobrol sama teman-teman gitu ya. Sejam pun juga nggak terasa tuh ngantrinya. Sama memang pengeluaran paling besarnya konser. Gitu ya. Konser musik. Nah ini kayaknya kan Celios juga jadi sponsor acara Rockin Solo ya? Iya betul. Ini unik nih, gimana tuh? Ya kita bareng sama beberapa temen ya, teman-teman NGO ya, terutama di lingkungan nih yang lagi tertarik. Memang mereka ngelihat tuh gimana nih caranya konser ini sekaligus kita juga nonton biar dapat tiketnya juga kan sebagai panitia. Tapi juga ini bisa menyuarakan isu-isu soal ekonomi, soal masalah lingkungan, dan makin banyak terbuka tuh promotor-promotor yang usianya makin muda tuh banyak yang terbuka untuk kolaborasi dengan NGO. Katanya agak unik ya. Kalau sebelumnya ekonomi itu pasti kan kesannya tuh ya berat lah, dari kelas ke kelas. Bahkan nggak ada di festival jazz juga. Kita baru lihat ada ekonom muncul di konser itu ya. Gitu gue agak bingung juga. Konsernya metal. Lu kebayang nggak datang gitu kan? Apaan nih? Bootnya malah boot ekonom gitu kan? Jadi lagi konser belakangnya ada grafis-grafis Celios gitu enggak gitu? Ada kita kayak isu-isu soal energi, isu lingkungan ya, ketimpangan juga. Nyebarin awareness lah ya. Nah ini kan kenapa kita ngebahas soal apa yang kita belanjakan di tahun 2025, karena nyambung dengan pembahasan majalah Tempo ya, Outlook Ekonomi 2026. Kita melihat memang di 2025 ini kayaknya konsumsi masyarakat di bidang leisure atau experience
itu meningkat gitu ya. Itu juga terlihat mungkin dari sektor usahanya yang semakin banyak nih. Konser juga kan nggak cuman konser, tapi bikin misalnya ada tambahan-tambahan event yang mungkin meningkatkan experience. Begitu juga mungkin di film, olahraga. Kita tentu belum lupa gitu ya, tren pedal lagi rame banget gitu. Partai politik aja sekarang bikin lapangan pedal. Betul, ya jadi ajang inilah ya. Tapi memang ini kan fenomena ini banyaknya di kawasan urban gitu ya, yang tentu pelakunya kebanyakan adalah kelas menengah gitu. Tapi ini secara data menunjukkan bahwa memang konsumsi kelas menengah ini sepanjang 2025 masih jadi penopang pertumbuhan gitu ya, masih jadi motor. Makanya Tempo memandang bahwa mungkin di 2026 sektor experience ekonomi atau leisure ini masih jadi sumber penopang pertumbuhan gitu ya. Kontribusi terhadap PDB-nya masih cukup besar ya Mas. Ya. Nah ini pandangan Selyos gimana nih soal 2026? Iya, kemarin kan kita ngobrol ya dengan teman-teman Tempo. Jadi fakta-fakta di lapangan, fenomena-fenomena yang kita tangkap ini kan memang banyak ya anak muda nih resah dalam konteks memang cari kerja agak susah. Kemudian mereka dapat tekanan kerja, yang sudah bekerja pun tekanan kerjanya kan banyak yang overwork tuh. Yeah. Tapi begitu kita lihat, ini larinya kemana nih konsumsi kelas menengah ini? Oh ternyata banyak masuk ke experience ekonomi. Jadi ekonomi rekreasional atau ekonomi yang berdasarkan pada pengalaman. Jadi mereka yang tadinya hanya nonton misalnya secara virtual tapi mau engage gitu ya, dengerin lagu nggak cukup secara digital tapi juga ikut konsernya, nonton film tapi juga pengen ketemu dengan bintang filmnya secara langsung gitu. Jadi tren-tren itu kita baca nih, ini jadi potensi ekonomi yang cukup besar. Setelah kita hitung itu ada 400 triliun rupiah. Tahun 2026 diperkirakan nilai perputaran uang dari experience ekonomi. Nah itu apa aja tuh? Apakah hanya eventnya aja, main eventnya, atau ya di dalamnya ada ya tentu food and beverage, segala macam itu 400 itu hanya mainnya aja atau termasuk ekosistemnya? Ya, semua ekosistemnya ya kita hitung. Jadi di experience ekonominya itu sendiri itu jelas salah satu yang paling besar itu makanan minuman. Jadi kalau makanan minuman dari dulu udah ada. Tapi begitu makanan minuman dia punya nuansa baru, dia punya konsep baru. Seperti misalnya ya, orang dulu sukanya kan ngopi untuk dapat kafein gitu, untuk nongkrong. Sekarang perempuan mau dapat kafein ke matcha. Jadi di banyak tempat ya, di Jogja, di Bandung ada kafe matcha 24 jam. Isinya banyak ibu-ibu, banyak perempuan. Nah, itu jadi fenomena yang menarik tuh, kuliner. Habis itu juga tentu kalau nonton konser, bajunya, merchandise-nya, jadi pakaian jadi, sepatunya dong harus lihat. Ini sepatunya dipakai band apa nih gitu ya. Itu juga ngangkat di situ. Udah banyak ini ya, brand-brand bahkan collabs dengan artis ya, dengan musisi gitu ya, untuk bisa bikin satu merch ya dari merek tertentu dan collab sama siapa gitu. Jadi sepatu ada apanya gitu. Secara umum sebetulnya ekonomi experience atau leisure ini berkaitan erat dengan ekonomi kreatif ya Mas ya. Yang memang sejak beberapa tahun lalu, sejak era pemerintahan Jokowi juga digenjot lah experience ekonomi kreatif ini supaya jadi salah satu motor pertumbuhan. Cuman kan persoalannya sektor-sektor usaha yang ada di dalamnya tuh masih belum bertumbuh menjadi industri gitu ya. Betul. Tapi itu nanti kita bahas lebih rinci belakangan. Nah, gue pengen tahu nih cerita-cerita teman-teman waktu liputan per sektor ini apa aja. Lu kan kemarin ini ya soal event musik, event organizer. Ya pertunjukan musik ya. Jadi ketika gue ngobrol sama teman-teman ya event organizer pertunjukan musik, ya mereka mengatakan bahwa pertunjukan musik ini sebenarnya bukan ekonomi yang baru. Dari dulu juga udah ada nih event organizer ini. Tapi makin ke sini ya memang mereka dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif gitu ya dalam menyajikan sebuah pertunjukan musik, bukan cuma menghadirkan artis, tapi juga tadi membangun ekosistemnya itu kayak gimana gitu. Apakah nanti dia misalnya pengen mendatangkan anak muda yang lebih green, artinya dia harus membangun sebuah ya wahana gitu ya yang lebih cocok dengan pandangan anak-anak muda ini, misalnya dengan lebih berkelanjutan gitu ya, misalnya sampahnya lebih teratur gitu, terus sustainable gitu, tidak boleh misalnya dianjurkan membawa tumbler gitu ya. Jadi akhirnya itu menyesuaikan ke kebutuhan atau misalnya generasi yang mereka bidik gitu, karena memang
menurut mereka salah satu event organizer yang gue ajak ngobrol itu sudah bikin konser itu udah lebih dari 10 tahun ya, Synchronize ya, kalau misalnya teman-teman tahu Synchronize Fest. Jadi anak-anak The Majors nih kemarin ngobrol gue sama duo David ya dan juga Mbak Dila ya, kita ngobrol. Nah, menurut mereka sekarang itu yang datang ke Synchronize Fest itu bukan lagi penonton-penonton Synchronize yang dulu-dulu datang ke Synchronize. Jadi udah ada pergeseran generasi nih. Jadi kalau dulu itu ramainya millennials, ya sekarang hampir 70% tuh Gen Z. Artinya ada perubahan habit juga, gitu ya, habit membeli tiketnya, gitu ya. Kalau dulu misalnya biasanya baru pengumuman line up yang awal-awal itu udah ada yang beli pre-sale karena harganya murah. Sekarang itu ada yang nunggu sampai penuh dulu, gitu ya, sampai full line up, bahkan menjelang konser baru beli, gitu ya, atau karena on the spot kali ya. Yes, ketika udah rame dan viral di media sosial, temennya mau datang nggak apa, akhirnya ada istilah FOMO kan. Nah, akhirnya dia ikut ke sana. Nah, ini membuat ya banyak harus ada inovasi dan pergeseran gitu gak, Mas Bima dan Goida di bisnis ini gitu ya. Dan memang tahun ini 2025 itu memang cukup challenging buat mereka karena selain tadi ya mereka harus mengcapture adanya perubahan tadi, harus menyesuaikan yang artinya cost-nya itu nambah gitu ya. Ada yang harus dan terus pengen grow terus ya setiap tahunnya. Nah, di sisi lain itu sponsor itu tidak segencar sebelumnya gitu ya. Misalnya setelah event ini kan sebenarnya sempat hiatus ketika pandemi ya. Jadi 2020, 2021 itu ngerem ya. Nah, setelah dibuka lagi itu sebenarnya ada ibaratnya mah ada sesuatu yang selama ini ditahan, akhirnya pintunya dibuka, memuncak lah itu ya. Akhirnya event-event menjamur segala macam, semua mau belanja. Nah, setelah itu ternyata fenomenanya berubah kembali di tahun ini gitu ya. Udah mulai slowing down lagi gitu ya. Mungkin orang-orang yang kemarin ngebet pengen membelanjakannya udah belanja di 2 tahun itu. Nah, ternyata apa yang terjadi di 2025 adalah ya ternyata ekonomi mengalami tekanan gitu. Nah, ketika ekonomi mengalami tekanan, itu ternyata bukan hanya dari pembelian tiket yang terdampak, tapi juga dari sponsorship. Nah, sponsorship ini masih menopang penerimaan dari semua event organizer dalam membuat event pertunjukan musik. Jadi bukan hanya tadi gue ngobrol sama teman-teman Synchronize Fest, tapi Plan Song juga yang bikin Joyland Festival, terus Mas Aji dari Rockin Solo juga kita ajak ngobrol juga. Semua masih mengandalkan memang dari sponsor ya selama ini. Dan sponsor juga ternyata agak menahan diri gitu ya. Karena sampai menjelang pertunjukan tuh masih ada yang masih belum mengantongi sponsor gitu. Ini nambahin Cesar ya soal sponsor ini, kalau kita ngobrol juga ternyata ada hubungannya sama kebijakan pemerintah juga yang cukup banyak melakukan efisiensi. Karena kan sponsor ini juga kebanyakan biasanya tuh langganannya dari BUMN ya atau plat merah gitu. Begitu juga dengan ini juga diasosiasikan dengan kondisi iklim usaha Indonesia juga sebenarnya lagi kurang baik-baik aja nih gitu. Karena kan biasanya mengandalkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, swasta-swasta besar untuk menjadi sponsor. Nah, katanya sekarang alih-alih ngasih fresh money, mentok-mentok ya barter barang gitu aja ya, emang ya. Nah, tapi ada yang unik gak? Memang betul di pertumbuhan penonton ini memang cenderung ya mungkin ada yang stagnan gitu ya. Jadi nggak turun-turun amat gitu. Tapi ada juga yang turun tentu karena skala festivalnya juga diturunkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi di sisi lain penjualan merchandise-nya ada yang mengalami kenaikan gitu ya. Jadi di sisi lain pembeliannya berkurang, tapi di sisi penjualan merchandise ini justru ada growth gitu ya. Artinya sekarang orang itu datang ke konser bukan cuman mau nonton konsernya aja, beli kaos, tapi pengen beli kaos juga, ya kan, pengen beli CD, album dan segala macam. Nah, ini artinya kan sebenarnya experience ekonomi ini kita bicara ekosistem ya, bukan per sektor tadi. Misalnya ini tadi sebagai contoh event organizer, tapi ketika bicara event, akhirnya di dalamnya itu kan ada industri-industri lain yang ikut terlibat gitu ya, sektor-sektor lain lah, seperti tadi F&B gitu ya. Nah, kira-kira apakah itu cukup menggambarkan bahwa experience ekonomi ini, ekosistemnya memang potensial untuk jadi pembangkit ekonomi? Iya, memang potensial, cuman ada beberapa tantangan ya. Salah satunya soal pertunjukan. Jadi biaya yang makin mahal itu setelah dicari tahu,
Itu salah satunya karena biaya sewa tempat juga. Jadi kenapa banyak artis-artis internasional itu manggungnya di luar negeri, itu setelah dicek memang jomplang banget tuh. Jadi biaya sewa itu kan ada yang dilaporkan sampai 7-8 miliar untuk satu event. Sementara di Malaysia bisa sampai 200-300 juta. Jadi artinya biaya untuk sewa tempat pertunjukan 40 kali lipat dibandingkan yang ada di Malaysia. Sehingga itu nanti harga tiketing gitu ya, terus pendapatan yang diterima buat promotor, buat kru, buat staff, dan juga buat pemain musisinya, itu juga nanti jadi lebih rendah di Indonesia. Nah, belum lagi pajak dan perizinan. Perizinan dan juga ada yang kemudian udah perizinan yang udah disiapin gitu ya, tiba-tiba ditolak masyarakat di hari H. Nah, itu juga membuat beberapa promotor kan agak trauma juga. Benar. Jadi seringkali kita dilewatin ya list Indonesia tuh langsung misalnya skip ke Malaysia, langsung ke Filipina gitu ya. Sebenarnya kan kalau experience ekonomi dalam pertunjukan musik, kita sebenarnya sempat tuh ngebet gitu ya. Ketika ngelihat Singapura mendatangkan Taylor Swift berhari-hari gitu ya. Dan Taylor Swift hanya datang di Asia Tenggara ya ke situ gitu ya. Yang akhirnya kita kayak pengen juga nih kita kayak gitu ya gini. Tapi kayaknya susah ya Mas ya. Walaupun potensinya sebenarnya kita harusnya punya pasar yang gede banget. Dan satu lagi juga potensi yang besar tadi tuh ya. Itu banyak juga terkendala, salah satunya karena apa? Karena walaupun dia bikin konser, jadi merchandise di beberapa artis internasional itu sebenarnya ada juga tuh yang lucu. Jadi dia bikin kaos gitu ya, made in Indonesia sebenarnya, tapi diekspor, kemudian kita impor lagi gitu. Jadi banyak merchandise yang akhirnya juga dari impor. Jadi efek ekonomi bergandanya itu nggak maksimal. Padahal memang kalau misalnya kita bicara soal perputaran ekonomi, gua ngobrol juga, mereka itu memproyeksikan ya dalam festival yang mungkin hanya 2-3 hari gitu ya, perputaran ekonomi itu bisa di atas 10 miliar, bahkan 30 miliar gitu ya. Artinya itu hanya ya dihitung secara kasar lah gitu ya, bukan data yang rigid banget gitu ya. Jadi mereka hanya mengukur, ya gue keluar dulu ke segitu gitu ya. Nah artinya kan ini gede banget ya. Belum lagi tenaga kerja yang diserap juga nggak main-main tuh, nggak bisa festival itu ya bisa ratusan bahkan sampai di atas 1.000 gitu, sampai 4.000 orang gitu dalam 3 hari aja gitu. Artinya itu dia tuh, kita akhirnya perkirakan kalau ini bisa ditata nih 2026 itu ada 7 juta orang masuk dalam ekosistem yang namanya experience ekonomi itu tuh. Sebenarnya besar potensinya ya kan? Itu baru pertunjukan musik ya. Gitu. Nah, sekarang sektor lain nih. Kalau pariwisata gimana nih Goy, temuannya Goy? Perjalanan. Jadi pariwisata ini berarti bicara perhotelan gitu ya. Kemudian restoran, kemudian juga maskapai. Nah, ini kan mereka bisa dibilang sebenarnya industri konvensional ya Mas gitu ya. Kalau kita sebut bukan seperti experience ekonomi, mereka ini penopang lah gitu, enablernya gitu. Dan ternyata ketika kita ke lapangan, kita cross check, mereka itu merasa juga terungkit gitu ya kinerjanya dengan pertumbuhan experience ekonomi ini. Nah, contohnya kayak misalnya tadi ya, ketika ada konser gitu ya, itu pasti di sekitar venue, hotel-hotel itu udah pasti penuh, semacam itu. Nggak cuma konser, tapi kalau misalnya ada event olahraga gitu ya, apalagi mereka pagi-pagi biasa kalau lari gitu ya, itu pasti penginapan di sekitar situ udah pasti penuh. Kemudian maskapai gitu, kayak misalnya Garuda Indonesia gitu ya, kita ngobrol, mereka itu pernah beberapa kali menjadi kayak official airlines dari event ini gitu ya. Jadi mereka bikin package, misalnya waktu itu Mandiri Marathon, itu mereka di sana supaya kan banyak ya, karena itu dilakukan di Jogja gitu ya, di dekat Candi Prambanan sana, itu mereka bikin paket perjalanan Jakarta Jogja gitu, semacam itu gitu, karena banyak pelari yang datang dari Jakarta, dan kata mereka itu menurut cukup work sih gitu ya, kerjasama semacam itu karena memang diminati. Kemudian dari sisi F&B gitu ya, kuliner mereka juga terbantu nih, karena kayak tadi kalau misalnya acara pasti nggak mungkin nggak ada makanan gitu ya. Dan yang datang itu bukan hanya UMKM tapi juga brand-brand franchise gitu yang besar, itu juga mereka ngisi gitu booth di situ. Dan katanya karena kalau misalnya di konser udah pasti eksklusif kan, karena biasanya no food and drink outside
outside gitu ya, dari luar, jadi mereka pasti laku gitu di situ. Nah itu cukup mengungkit gitu menurut mereka. Kalau dibilang mengompensasi sebegitu besar sih mungkin enggak ya. Tapi ini sebagai kayak misalnya tadi mengompensasi dalam artian di retail yang mereka lesu gitu ya, ketika ada seasonal event seperti ini atau leisure atau musim-musim tertentu, musim liburan, ini menurut mereka membantu banget sih Ga gitu. Ada yang menarik sebenarnya, Indonesia itu kan penduduknya ya 260 juta ya. Artinya kan kalau kita mau mengcapture ya jangan Indonesia lah, misalnya Jakarta aja kita 11 juta kalau pas malam hari ya, kalau misalnya siang-siang bisa bertambah gitu ya. Artinya kalau satu event saja didatangi oleh sekian persen dari penduduk aja, harusnya kan tuh perputakannya lebih gede. Nah, tapi kalau gue ngelihat ya yang datang ke event tuh kayaknya masih sebagian kecil gitu, Mas. Artinya nggak sampai 10% nggak nyampe gitu ya di masing-masing event. Nah, apakah ini karena eventnya kebanyakan satu, atau karena memang yang belanja ya dia aja gitu. Artinya kelasnya itu kelas yang belanja itu ya hanya menengah, tapi bukan yang menengah banget gitu, yang agak atas ya. Karena ini apakah leisure ekonomi ini masih masuk ke luxury gitu misalnya. Tapi ada beberapa layer tertentu ya. Ini juga dilihat fenomena nih. Apapun yang terjadi, kondisi ekonomi memang kurang begitu bagus secara makro, tapi pengajian-pengajian, pasar-pasar malam di beberapa daerah itu sebenarnya experience ekonomi. Jadi kalaupun ada di daerah-daerah itu bisa sampai pasar malam yang tadi ya 2 hari, 3 hari, ini bisa 1 bulan penuh gitu. Dan ternyata peminatnya membludak sekali. Jadi si kelompok menengah ke bawah, meskipun pendapatannya terbatas, tapi ada waktu tertentu dia sama keluarganya itu bisa ke tempat-tempat itu. Jadi kita juga senang juga melihat fenomena di grassroots. Pengajian-pengajian itu selalu ada kulinernya, jualan baju juga, merchandise itu bukan cuma di band rock dan konser gitu ya. Merchandise pengajian gitu pengajian, itu juga memutar ekonomi yang ada di bawah juga. Nah sementara untuk segmen yang menengah ke atas, itu memang ada beberapa kota nih Mas, kita temukan menarik nih, misalkan kayak Padel ya. Padel itu di salah satu kota, misalkan di Semarang. Semarang itu ada 130 klub padel. Lapangan padelnya cuma sekitar 12. Jadi ada perkumpulannya juga tuh, serius. Terus di beberapa kota trennya aja beda. Ada beberapa daerah misalnya kabupaten-kabupaten tadi sukanya dangdutan. Itu experience ekonomi juga. Soundhorek gitu ya. Nggak salah juga dalam konteks itu wisdom lokal mereka kan. Nah tapi ada juga kayak di daerah Semarang itu sukanya jazz. Kemudian di Solo rock. Ya. Terus di Jogja itu bisa berdampingan tuh. Jadi bisa ada jazznya, bisa ada rocknya, tapi juga bisa ada indie-nya. Nah itu jadi kalau kita mengcapture sebenarnya semua segmen dia punya skena experience ekonomi itu yang beda-beda. Tadi kan lu bilang memang experience ekonomi di setiap daerah ini beda-beda ya Mas. Nah cuman kok gue ngobrol ya karena gue banyak ngobrolnya soal pertunjukan musik, tentu ya gue ngobrolnya sama teman-teman IO yang menggelar. Ada IO yang menggelar pertunjukan di Jakarta dan Bali misalnya. Tapi ujung-ujungnya yang datang ke Bali juga orang Jakarta gitu. Nah artinya jangan-jangan apakah kue ekonomi di Indonesia itu tidak cukup merata gitu Mas. Ketika kita berbicara soal experience ekonomi ini, ya pasarnya lagi-lagi hanya Jakarta saja gitu. Misalnya event dari di Jogja pun yang datang orang Jakarta juga gitu. Betul. 70% uang beredar ada di Jakarta. Jadi yang isi event-event di daerah juga banyak orang Jakarta tuh ya. Ada event kayak jazz di gunung gitu ya. Kalau dicek juga banyak orang-orang Jakarta juga. Jadi memang ada masalah inequality ya, masalah ketimpangan karena pendapatannya memang banyak tersedot di Jakarta. Tapi ada beberapa yang memang bahkan pemerintah daerahnya kalau pernah inget ya, ada beberapa yang fashion show dan lain-lain itu langsung guide-nya dari mancanegara tuh, langsung dari internasional. Nah itu juga jadi salah satu terobosan biar nggak hanya orang Jakarta pindahin tuh. Padahal si orang Jakarta juga dapat uangnya dari bisnis di daerah juga, tinggalnya aja di Jakarta. Nah tadi kan udah kesebut juga nih ngomong-ngomong soal pedal gitu ya, atau tren olahraga. Di 2026 nih Ga, emang outlook-nya kalau dari pelaku usaha sport and wellness ini gimana? Mereka masih optimis juga nggak? Bakal masih akan banyak lapangan pedal yang dibuka atau gimana? Ya kalau kita lihat kan 2025 ini tren olahraga atau kesadaran orang untuk
lebih sehat gitu ya, dan lebih hidupnya lebih baik gitu dengan minimal lari lah gitu. Itu kan meningkat banget. Dan ditambah dengan pembukaan banyak arena-arena olahraga gitu ya. Taman baru lah ya. Betul, padel, terus mungkin tenis juga inilah rame gitu ya. Tapi memang kalau kita ingat beberapa bulan lalu mungkin di pertengahan 2025 sempat ada prediksi padel ini bakal sunset gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di daerah, nah itu justru sekarang ramai. Jadi memang awalnya muncul di Jakarta. Di Jakarta mungkin udah agak lesu lah ya. Terlihat dari misalnya beberapa lapangan padel yang tadinya 24 jam buka, sekarang jam 10, jam 11 sudah tutup gitu. Itu yang mungkin orang bilang, oh kayaknya padel udah mulai sepi, padahal enggak gitu. Nah, tapi di daerah ini justru tetap ramai nih, tetap bergairah lah. Tapi di sisi lain juga kemarin teman-teman ngobrol dengan pelaku industri olahraga ya. Selain padel gitu, olahraga permainan, sebetulnya yang menarik diperhatikan itu kan gimnasium ya, pusat kebugaran. Ini kan kalau dulu kita lihat gym itu terpusat atau lokasinya ada di mall gitu ya, yang levelnya kelas menengah ke atas gitu. Tapi sekarang kita lihat gym modern lah ya. Kalau gym Majapahit makan banyak di daerah-daerah. Nah, sekarang banyak pelaku usaha yang gym modern, tapi juga membuka di daerah-daerah pinggiran lah, daerah-daerah di perumahan lah ya. Perumahan gitu dengan biaya yang langganan yang lebih murah gitu, tapi infrastrukturnya mungkin lebih canggih gitu ya ketimbang gym Majapahit gitu. Bahkan sekarang ada yang 24 jam kan tempat-tempat gym gitu. Betul. Nah ini memang menunjukkan olahraga menjadi salah satu sektor yang cukup potensial gitu sebagai bagian dari experience ekonomi. Ini belum bicara soal spa gitu ya, atau soal wellness ya. Dan pijet nih sobat jompo. Betul. Itu juga soundbath dong. Pertumbuhannya diprediksi makin masif lah ya di tahun depan. Karena mungkin tadi ya orang-orang udah stres kerja, udah pusing melihat kondisi negara gitu. Nah, akhirnya hiburannya mendingan lari ya. Tapi betul memang. Jadi ada survei tuh dari YouGov, bagus tuh, bahwa kenapa sih orang tujuannya untuk liburan gitu ya. Nomor 1 memang wellness. Jadi ada yang digabungkan nih. Misal contohnya nih lapangan pedal tadi udah mulai sunset di kota-kota besar. Tapi di sampingnya lapangan pedalnya dibuka gym. Ada juga dibuka cafe juga gitu, atau dibuka misalkan buat konser musik mini. Jadi dia coba menggabungkan beberapa experience ekonomi itu menjadi satu paket tuh, terintegrasi. Nah, ini karena outlook nih Mas Bima. Tentu kita harus lihat apa lagi gitu ya, karena pedal last year gitu ya. Ini kan di tahun 2020 ketika pandemi muncul olahraga seperti ya bersepeda gitu ya. Itu baru tuh orang-orang semua beli sepeda lipat, sepeda road bike gitu ya. Udah gitu ke tahun berikutnya tenis happening lagi gitu ya. Terus tahun berikutnya softball, fun softball itu muncul gitu ya di beberapa klub di GBK itu jadi rame. Awalnya hanya beberapa klub, jadi puluhan klub sekarang ada. Muncul pedal. Tahun depan apa nih kira-kira? Nah, ini kemarin juga kami ngobrol ya sama beberapa pelaku usaha. Satu yang menarik, ada 2 justru sebenarnya. Yang pertama itu pickleball. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, pickleball itu sebenarnya mirip dengan tenis, mirip dengan pedal juga lah. Tapi dia bisa pakai lapangan bulu tangkis. Terus secara alat dan raketnya tuh lebih murah lah. Nah menariknya ini sebenarnya sejak 2019-2018 ini sudah menyebar di daerah-daerah. Bahkan sudah banyak turnamen tuh di tingkat kecamatan gitu, kelurahan. Karena memang bahkan kemarin kami ngobrol dengan salah satu inisiator ya pickleball, asosiasi pickleball. Memang ini dirancang untuk menjadi olahraga kerakyatan lah, seperti bulu tangkis lagi gitu. Nah ini menariknya fenomena pickleball ini memunculkan pengusaha-pengusaha baru, produsen-produsen bola, raket gitu dari daerah. Netnya juga perlengkapan-perlengkapannya. Nah itu diprediksi memang karena tadi ya, kalau pedal mungkin kita lihatnya yang pelakunya adalah kelas menengah ke atas, sementara pickleball ini dari level masyarakat grassroots gitu, sehingga mungkin potensi untuk jadi boomingnya makin besar gitu di tahun depan dan berikutnya lagi gitu. Yang kedua adalah biliar. Keluarga ya. Biliar keluarga. Kalau dulu biliar identiknya dengan dunia malam gitu ya. Betul. Sekarang family. Sekarang family lebih family friendly lah gitu. Itu menarik tuh. Jadi memang kalau dari obrolan dengan beberapa pelaku usaha ya, salah satu yang juga mungkin tema experience ekonomi yang menarik itu adalah bagaimana aktivitas apapun itu bisa menyatukan keluarga.
Ya kita bicara konser, ada konser yang menjadi Yang family friendly ya. family friendly, termasuk Rock in Solo kan, Yes. ada ruang laktasi Betul. segala macam. Jadi ke depan tuh salah satu trennya di dunia usaha adalah bagaimana satu tempat itu bisa mengakomodir kebutuhan semua anggota keluarga, Iya. suami, Mungkin istri, karena anak gitu. pasarnya kali ya, ketika dulu anak muda yang menjadi pasar zaman dulu sekarang sudah jadi keluarga muda. Ya. Nah, inilah yang mungkin mereka akhirnya bidik gitu ya, Kak. Jadi ada Betul. konser, ada yang main pedal, tapi juga Ada bikin playground-nya, daycare-nya, ada iya. playground-nya. Ya itu bisa jadi peluang usaha menarik tuh. Betul. Ya, bagus tuh. Ya, bahkan kalau ngobrol sama teman-teman Carios kemarin kan juga banyak bukan hanya daycare buat anak-anak gitu, daycare buat orang tua pun sekarang udah mulai berkembang juga. Ya, itu nanti kita bahas tuh. Nah, dari tadi kan ngomongin yang mahal-mahal aja loh, ya kan? Ini sebenarnya kan sektor rekreasi paling murah buat masyarakat. Ya, yang paling gampang diakses itu kan nonton film, Betul. ya kan? Seenggak-enggaknya mah film yang ditayangin di TV lah. Nah, ini gimana nih? Apakah masih tahun depan ini akan jadi sektor yang moncer juga? Karena ini kan salah satu sektor ekonomi kreatif yang udah lama jadi sorotan, tapi kok kayaknya gimana nih perkembangannya gitu? Ya kemarin kami ngobrol juga ya dengan beberapa asosiasi dan pelaku industri perfilman yang bilang kalau memang sebetulnya tren pertama dari sisi produksi ya, film itu di Indonesia selalu positif, selalu bertumbuh gitu. Dengan estimasi perputaran uangnya bisa sampai 200 miliar lebih lah dalam setahun gitu. Gede banget ya? Gede banget. Itu belum termasuk sektor-sektor lain yang mungkin baru bermunculan. Jadi film pun sekarang menarik Mas Bima. Ada ini rumah-rumah produksi khusus yang bisa mengerjakan animasi, Betul. dubbing, atau misalnya color grading gitu. Yang dulu menurut pelaku usaha itu mereka harus ngelempar ke Singapura, ke Thailand gitu ya untuk pengerjaan post produksi. Tapi sekarang di Indonesia makin banyak nih. Ya. Nah itu belum tercapture sebenarnya angkanya berapa. Jadi bisa jadi 200 miliar itu per tahun lebih besar lagi gitu ya. Cuman ada persoalan di distribusi. Kita tahu bahwa jumlah layar bioskop kita terbatas gitu ya. Bioskop masih dikuasai oleh grup-grup besar gitu. Belum menyebar secara masif lah gitu. Nah, jumlah produksi film yang meningkat itu tidak diimbangi dengan kemampuan bioskop kita untuk menayangkan sehingga terjadi bottleneck atau hambatan gitu. Itu kenapa kemudian muncullah peluang lewat OTT gitu ya, lewat platform seperti Netflix, video, macam-macam lah gitu. Itu yang sebetulnya turut menjaga bagaimana industri film kita masih tetap positif lah gitu. Ya, tapi ke Carios gimana nih ngelihatnya untuk film? Ya, film ini keren ya. Ada film animasi. Biasanya kan film tuh horor gitu ya. Betul. Itu yang paling laris di bioskop-bioskop gitu. Tapi justru ternyata 2025 salah satunya ada film animasi itu Jumbo tuh salah satu. Ya. Yes. Itu kan salah satu bentuk bahwa produksi film kita tuh hidup di berbagai jenis genre. Terus kalau kita buka over the top tadi, misalnya Netflix atau Prime, itu banyak film-film Indonesia yang berkualitas tuh masuk di situ juga. Betul. Karena kan saringannya juga agak ketat ya. Ya ada yang romansa dan lain-lain, ada yang mirip kayak telenovela. Jadi variannya makin banyak. Cuman memang betul ada beberapa yang misalkan jadi isu. Salah satunya adalah soal pembajakan film. Itu juga masih masif. Kalau dulu pembajakan filmnya misalnya diam-diam di bioskop sambil ngambil gitu ya. Sekarang ada banyak versi. Atau over the top juga banyak yang komplain soal terlalu sering orang Indonesia bagi-bagi user. Oh iya. Ada yang dijual bahkan di marketplace gitu. Betul. Ada juga ketimpangan antara yang buat film itu dengan perusahaan over the top-nya. Jadi share fee yang dibagi buat produsen film, apalagi bintang filmnya, kru-krunya itu dianggap belum berimbang lah gitu. Ini kayaknya kejadian bukan cuma di film, di musik juga gitu. Iya. Di Amerika Serikat masalah Spotify, ternyata top artisnya itu katanya cuma dapat $12 per bulannya. Nah ini kan artinya memang isu ya bagaimana booming experience ekonomi itu juga harus bisa menjawab lapangan kerjanya berkualitas, ya kan? Betul. Jangan cuma kerja-kerja di industri kreatif, pariwisata, tapi juga memang pendapatannya juga kalau bisa bagus ke depan. Kalau gitu kan artinya sektor-sektor usaha ini memang harus dibantu lah ya untuk naik tingkat menjadi industri gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau secara makro, nah, mungkin Goida atau Mas Bima ya, secara makro sendiri emang kue dari experience ekonomi ini terhadap PDB kita, terhadap penopang pertumbuhan
ekonomi kita itu seperti apa sih? Karena orang kok kayaknya merasa sektor ini tuh seperti masih kecil gitu ya. Bahkan kementeriannya aja kayaknya bukan kementerian utama yang selalu dilihat orang gitu ya. Ya, kalau kita bandingkan memang ya, misalkan tadi industri pengolahan itu sekitar 20 juta orang tenaga kerja. Sementara ini kita proyeksikan soal experience ekonomi ini itu sekitar 7 juta. Jadi sekitar berapa? 35%-nya dari industri pengolahan. Jadi memang masih jauh. PDB juga hampir sama. Lumayan bergerak, tumbuh. Nah, yang kita lihat adalah pertumbuhannya nih. Pertumbuhan dan variannya makin banyak. Tapi memang ada informalitas juga yang tercipta. Kayak misalkan di konser-konser kan banyak yang bukan pekerja tetap tuh. Backstagers gitu Backstagers ya kan. Kru bisa dibayarnya cuma pada saat event itu aja. Security-nya juga sama. Tapi kalau dilihat memang ini apakah bisa jadi jawaban nih? Memang kalau menandingi misalnya, sekarang orang masih bicara soal hilirisasi komoditas gitu ya. Tapi pelan-pelan kalau kita lihat ini jadi salah satu champion ekonomi dan didorong ya dari sisi kebijakan pemerintah, fiskal, moneter, itu ke depan ini bisa menolong anak-anak muda. Jadi saya suatu saat pernah perjalanan itu ke daerah Samarinda. Barengan tuh di bandara, krunya itu sampai 20 orang dan ada yang ngangkat gitar, mau bikin konser mereka di situ, salah satu band gitu ya. Saya ngelihat, ini anak muda yang lain pada susah nyari kerja, ini keren nih. Ada yang pakai bajunya bebas gitu ya, dan kayaknya mereka happy gitu. Dan itu kalau diperbanyak, dipersering dan juga diperluas, itu kelihatannya bisa jadi harapan juga buat anak muda ke depan. Alternatif gig work ya. Nah ini sepakat sih, ini nambahin juga ya, aku dari punya sudut pandang dari industri jasa keuangan, khususnya seperti perbankan gitu ya, yang juga terlibat nih dari dua sisinya ya, dari sisi supply maupun sisi demand. Pertama cerita dari sisi demand dulu gitu, berarti kan bagaimana mereka juga ikut mengamati gitu ya, kenaikan transaksi dari tadi ya, transaksi untuk pembelanjaan experience ekonomi dan juga membiayai experience ekonomi gitu ya, seperti dari kartu kredit untuk leisure segala macam, itu menunjukkan peningkatan gitu. Mereka sepakat gitu ya, terutama transaksi pembayaran juga ya, dengan adanya kemudahan kris segala macam, itu mereka ikut terungkit lah dengan experience ekonomi ini. Tapi di satu sisi gitu, untuk dari aspek supply-nya nih, permodalan kepada pelaku usaha experience ekonomi gitu, mereka mengakui sih gitu, belum terlalu ada fokus gitu ke situ gitu ya. Appetite-nya belum ke sana, seperti masih banyak ke konvensional. Nah, salah satu yang diungkap memang karena tadi gitu, belum terlihat ada kebijakan yang terarah gitu ya dari pemerintah yang memang menuju ke sana. Contoh nih ya, kayak misalnya mereka mau ngasih model kerja ke rumah produksi gitu ya, untuk film, itu mereka melihat masih susah gitu, karena salah satu yang kalau ngomongin perbankan itu ketika mau ngasih kredit pasti ngomongin agunan, jaminan gitu. Nah ini atau cash flow gitu, mereka masih belum bisa melihat sustainability itu. Sama gitu seperti promotor konser juga, sport and wellness juga masih lagi-lagi bicara soal sustainability, karena bank itu kalau ngasih kredit apalagi modal kerja pasti jangka panjang gitu kan. Nah ini lagi-lagi yang masih jadi isu memang sebenarnya, bagaimana pembiayaan untuk experience ekonomi ini. Bagi bank bukannya tidak menarik gitu ya, tapi tadi perlu ada satu soal bagaimana pemerintah juga bisa in charge melihat ini gitu ya, bisa membantu meregulasi ini supaya mereka juga bisa terlayani keuangan formal, dan juga bagaimana pelaku usaha ini juga bisa menunjukkan gitu ya, mereka bisa sustain gitu ya. Jadi bisa imbang nih dari sisi supply maupun dari sisi demand gitu, dua-duanya dapat akses pembiayaan yang sama gitu. Apalagi bank sekarang lagi banyak penugasan ya. Nah itu dia, sibuk banget nih gitu. Sibuk banget kan. harus mendahulukan Kopdes, BG gitu ya. Nah ini mungkin nyambung ya dengan bagaimana kemudian Tempo melihat fenomena experience ekonomi atau konsumsi masyarakat di bidang leisure gitu ya. Ini kan kalau dari obrolan kita jelas ya bahwa konsumsi masyarakat, terus kemudian penggunaan berbagai layanan keuangan itu cukup berkontribusi lah ke perekonomian gitu ya. Ya bahkan terbukti dari kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB yang masih dominan lah ya gitu. Cuman ironisnya pemerintah ini tidak membantu sektor-sektor usaha atau industri yang melayani konsumsi masyarakat ini gitu ya, untuk bisa lebih settle, untuk lebih mapan gitu. Yes. Nah ini kan pada akhirnya sampai dengan kita lihat kondisi sekarang, munculnya fenomena-fenomena seperti gig worker di bidang ini kan
menunjukkan bahwa industri ini belum mapan gitu, dan akhirnya malah memunculkan ketimpangan baru gitu. Ya. Pekerja-pekerja di sini oke lah konsumsinya meningkat gitu, tapi pekerja-pekerjanya secara kesejahteraan mungkin tidak ikut terungkit gitu ya. Karena mungkin mereka tidak masuk ke dalam struktur pekerja formal gitu. Jadi mungkin yang memang perlu didorong adalah bagaimana pemerintah ini makin serius lah untuk mengembangkan ekonomi kreatif mungkin ya secara umum gitu, supaya tadi sektor-sektor pertunjukan, film, olahraga, pariwisata segala macam juga akhirnya bisa jadi satu ekosistem yang benar-benar jadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia lah. Gimana nih Mas Bima melihat apakah perlu ada ya jump start atau apa insentif lah dari pemerintah kepada para pelaku ini, dan bentuknya itu sebenarnya apa gitu yang ideal gitu ya? Ya, jadi kan soal masalah pajak dan pungutan itu, ini kan ibaratnya kan kita sedang menunggu nih bahwa telur emasnya ini akan menetas suatu saat. Karena memang tadi masih sektor ya, yang pasarnya besar banget, potensial gitu ya. Tapi kan lagi tumbuh nih. Nah, jadi soal pajak nih ada pajak yang level nasional, tapi juga ada pajak retribusi daerah. Ya, soal tadi misalnya sewa menyewa terkait dengan tempat pertunjukan gitu ya. Sewa gedung bioskop gitu ya. Olahraga juga termasuk. Sampai kemudian di pajak-pajak yang terkait dengan tiketing, pajak retribusi hiburan daerah. Jadi banyak Pemda nih, apalagi di era efisiensi anggaran. Jadi banyak pemerintah daerah tuh ngelihatnya, udah nih lagi booming, lagi mulai naik, ya udah tarik aja pajak retribusi sewa lahan yang lebih mahal. Padahal cara berpikir gitu bisa menghambat tuh. Bahkan mematikan. Nah di level nasionalnya nih di level Kementerian Keuangan nih memang harus mikir nih, insentif pajak apa sih soal PPH tadi ya, PPH badan. Bisa nggak PPH badannya khusus untuk yang produksi film atau di experience ekonomi, termasuk di wellness. Kemudian juga PPH 21-nya. PPH 21 di sektor akomodasi, di sektor makanan minuman gitu. Bahkan PPH UMKM, ini kan seolah-olah PPH UMKM 0,5% dari omset. Tapi sebenarnya kalau mereka ngandalin omset, itu marginnya tipis banget. Dan akhirnya bayar pajaknya lumayan tinggi. Bisa nggak jadi misalkan 0,1% untuk khusus sektor-sektor yang mendukung ini. Sama satu lagi Mas, industri yang supportingnya. Jadi kalau ada anak muda, dia punya sepatu tadi ya, kerjasama dengan lisensi band gitu ya, itu bisa nggak dapat beberapa keringanan pajak. Termasuk juga merchandise lain yang memang produksi lokal. Karena juga kita pengen ujungnya adalah kalau ini mau jadi ekosistem yang kuat, experience ekonomi ini harus nyambung dengan industrialisasi. Betul. Jadi dia keangkut tuh semuanya. Jadi ini harusnya disebut sebagai industri event atau industri experience ekonomi gitu. Betul. Oke, cukup ya. Makasih Mas Bima udah join kita. Thank you. Untuk bicara Outlook 2026. Pastikan terus jelasin dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye.